Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Tak pernah lupa kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan karunia yang tak terhingga. Setiap saat tak pernah putus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah. Jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pengajian Al-Hikam. Kita telah sampai pada hikmah yang ke-14. Sebelum kita masuk ke hikmah yang ke-14, kita jelaskan secara singkat hikmah sebelumnya, hikmah ke-13. Dalam hikmah yang ke-13, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melontarkan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini beliau lontarkan sebagai bentuk ketakjuban beliau atas sesuatu yang sesungguhnya menurut beliau tidak semestinya terjadi. Yang sejatinya adalah hati manusia itu seharusnya bercahaya, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali yang hak dengan yang batil. Tetapi ketika kenyataannya berbeda, maka beliau mengutarakan 4 pertanyaan tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati akan bersinar, akan bercahaya apabila yang tergambar di cermin hati itu adalah makhluk, ciptaan. Tidak ada Allah di sana di cermin hatinya. Hatinya dipenuhi oleh ambisi tentang gemerlapnya dunia. Bukan ambisi, bukan kesungguhan untuk mengenal Allah. Tetapi hatinya diisi oleh ambisi tentang dunia dan gemerlapnya dunia. Maka tidak mungkin hatinya akan bersinar. Hatinya akan gelap sehingga sulit mengenali yang hak dengan yang batil. Yang kedua, beliau mempertanyakan am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana mungkin seorang hamba akan bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia terbelenggu oleh syahwatnya. Syahwat manusia
membelenggunya sehingga ia tidak bisa bergerak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita berada di tempat ini kalau kita terlelap dalam enaknya tidur. Itu syahwat atau syahwat yang lain. Orang tidak akan mendekat kepada Allah jika ia dibelenggu oleh syahwatnya. Maka ia harus melepaskan diri dari belenggu syahwat tersebut agar ia bisa bergerak bebas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas-aktivitas yang membawa dia semakin dekat kepada Allah dalam bentuk penghambaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beliau mempertanyakan am kaifa yatma'u ayyadhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana mungkin seorang hamba akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memasuki hadirat Allah, sedangkan ia tidak mensucikan diri dari kelalaian-kelalaiannya. Kelalaian hati diumpamakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari seperti junubnya badan. Kita tidak boleh masuk masjid apabila kita dalam keadaan junub. Kita harus bersuci dulu. Jasad kita tidak sah, tidak layak masuk masjid kalau dalam keadaan tidak suci, junub. Maka harus bersuci. Begitu pula hati kita tidak bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hati itu dalam keadaan junub. Artinya dalam keadaan tidak suci. Yang menyebabkan junubnya hati adalah tidak sucinya hati, penyebabnya adalah ghafalat, kelalaian-kelalaian hati. Kalau begitu, tinggalkan kelalaian, sucikan hati dari kelalaian dengan banyak mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka kelalaian itu kita tinggalkan, maka hati kita menjadi suci. Barulah layak mendekat kepada Allah yang maha suci. Hati yang tidak suci tidak mungkin bisa mendekat kepada yang maha suci. Yang keempat, beliau mengajukan pertanyaan sebagai bentuk keheranan beliau. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin seorang hamba berharap untuk memahami rahasia-rahasia Allah sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba menjadikan ia terhijab dari ilmu, dari memahami rahasia Allah. Allah akan menitipkan rahasianya kepada hati yang layak dipercaya untuk dititipi rahasia tersebut. Rahasia itu adalah ilmu yang menjadikan kita tergerak untuk selalu mendekat kepada Allah dan mengenal Allah. Tetapi hati yang dipenuhi oleh kesalahan-kesalahan tidak akan dititipi oleh Allah rahasia tersebut. Maka bersihkan hati dari kesalahan dengan jalan takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Dan ilmu itu tidak akan Allah ajarkan pada hati yang dipenuhi oleh hafawat. Hafawat itu sesungguhnya kesalahan yang kecil. Artinya kesalahan-kesalahan kecil pun kita harus bersihkan diri kita, hati kita, agar layak dipercaya oleh Allah untuk dititipi rahasia ilmu yang tidak diberikan kepada hambanya yang lain. Contoh sederhananya kira-kira di surah Al-Kahfi
Allah gambarkan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir dititipi oleh Allah ilmu rahasia yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Khidir dipertanyakan oleh Nabi Musa, mengapa melakukan itu? Karena Nabi Musa tidak dititipi oleh Allah ilmu itu, tetapi Allah titipkan kepada Nabi Khidir. Kita bisa cek kembali kisah lengkapnya di surah Al-Kahfi. Artinya ada hamba yang Allah titipi. Pada saat itu Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa merasa sebagai hamba yang paling tahu karena seorang nabi, ternyata ada hamba Allah yang lain yang Allah berikan ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa merasa bahwa di atas langit ada langit. Beliau seorang nabi diberi oleh Allah ilmu, ternyata masih ada lagi hamba Allah yang lain yang Allah berikan ilmu. Begitu pula hamba-hamba Allah yang lain. Ada yang diberikan rahasia ilmu yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, keempat pertanyaan tersebut diungkapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai bentuk keheranan beliau yang sejatinya hati itu bersinar mengenal hak dan yang batil, tetapi hati tidak bersinar karena ditutupi oleh hijab, yaitu kecintaan kepada makhluk. Kemudian selanjutnya pada hikmah ke-14 ini Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan hakikat dari dunia, hakikat dari semesta atau ciptaan Allah yang tadi menutupi hati manusia sehingga tidak bisa bercahaya. Maka beliau berkata, al-kaunu kulluhu zulmatun. Al-kaun. Kaun itu dalam bahasa Arab adalah bentuk kata benda dari kata kerja kana atau yakunu. Kata kerja lampaunya kana, kata kerja bentuk sekarang namanya yakunu, sedangkan kata kerjanya kun. Ya. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah memerintahkan kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah. Maka sesuatu yang terjadi dari kun dinamakan kaun. Al-kaun. Jadi al-kaun adalah sesuatu yang Allah ciptakan dari kata kun. Ketika Allah mengucapkan kun, maka terjadilah kaun. Jika demikian, kaun itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Maka semua ciptaan Allah namanya kaun. Alam semesta dengan seluruh isinya ini dinamakan al-kaun. Arash adalah ciptaan Allah, kaun. Ciptaan Allah. Semuanya. Semua yang selain Allah adalah kaun. Al-kaun, ciptaan Allah itu kulluhu, semuanya zulmah. Zulmah satu akar kata dengan zolim. Kenapa perbuatan zolim itu diberi nama zolim? Arti sebenarnya adalah gelap. Karena kezaliman itu adalah kegelapan. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta ini semua ciptaan Allah pada dasarnya adalah gelap. Apa makna gelap di sini? Ada dua maknanya. Makna yang pertama, gelap artinya tidak ada. Tidak ada. Ketika dimatikan semua lampu, kita seperti tidak ada. Tidak ada yang lihat. Maka tidak ada maksudnya adalah seluruh alam ini ciptaan Allah pada dasarnya tidak ada. Yang ada cuma satu, yaitu pencipta. Kita menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti pada hakikatnya tidak ada. 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Sekarang kita ada. Insya Allah 100 tahun yang akan datang kita sudah tidak ditemukan lagi di sini. Ya. Anak cucu kita datang sholat di tempat ini, kita sudah tidak ada. 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang akan datang. Mungkin. 100 tahun yang lalu kita juga tidak ada. Sekarang ada. Berarti pada dasarnya kita tidak ada. Yang menjadikan kita ada sekarang ini adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ini makna zulmah yang pertama, bahwa semesta ini termasuk kita pada dasarnya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi ada untuk sementara waktu karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya Allah, Allah adakan kita. Ini makna zulmah yang pertama. Makna zulmah yang kedua adalah gelap dalam artian tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Lalu Ibnu Athaillah melanjutkan, wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Karena semesta ini, ciptaan ini adalah gelap, maka Allah lah yang memberi cahaya. Jika Allah tidak beri cahaya, maka dia tidak mendapatkan cahaya. Dia tidak ada. Kalau Allah tidak mengadakan, maka makhluk ini tidak ada. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya hidayah. Cahaya hidayah. Pada dasarnya makhluk itu tidak punya cahaya hidayah. Yang memberi dia hidayah berupa cahaya adalah Al-Haq, Allah yang maha hak, Allah yang maha benar. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya fi zulmatin, dalam keadaan gelap, dalam artian tanpa hidayah, tanpa cahaya. Allah ciptakan makhluknya tanpa cahaya. Summa rasya alaihim min nurihi. Kemudian Allah percikkan cahayanya kepada makhluk ciptaannya. Pada dasarnya tanpa cahaya Allah ciptakan, lalu Allah beri cahaya. Allah percikkan cahaya hidayahnya kepada makhluknya. Faman asabahu min dzalikan nur faqad ihtada. Maka siapa yang mendapatkan percikan cahaya hidayah Allah, maka dia telah mendapatkan petunjuk dalam hidupnya, mendapat hidayah. Jadi pada dasarnya tanpa hidayah, lalu Allah beri cahaya hidayah. Yang menerima cahaya hidayah itu seperti cahaya lampu ini, yang terkena pancaran sinar lampu ini, maka ia akan mendapatkan cahaya terang. Tetapi yang tidak terjangkau oleh cahaya ini, tidak mendapatkan cahaya ini, maka dia akan gelap, tidak akan terlihat. Begitulah makhluk yang menerima cahaya Allah, dia dapat hidayah, dia kenal Allah, dia beriman. Tetapi yang tidak mendapatkan cahaya hidayah, dia tidak kenal Allah dan dia tidak akan beriman. Lalu Ibnu Athaillah merinci ada beberapa kategori hamba dalam menyikapi cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'al kauna, kata beliau, maka barang siapa yang melihat dengan mata kepalanya al-kaun, alam semesta ini, ciptaan Allah, termasuk dirinya sebagai ciptaan Allah. Siapa yang melihat ciptaan Allah, walam yashhadhu fihi, tetapi dia tidak yashhad secara sederhana. Mungkin kita bisa memaknai kata ro'a dalam bahasa Arab dengan syahida, dengan arti melihat atau menyaksikan.
Dalam bahasa Indonesia mungkin kita memaknai sama, melihat sama menyaksikan. Ya. Kita lihat itu pertandingan sepak bola, atau kita menyaksikan pertandingan sepak bola. Makna yang kita pahami sama, melihat pertandingan sama menyaksikan pertandingan. Nah, dalam bahasa Arab ada ro'a, ada syahida. Syahida yashhadu. Ro'a melihat, melihat dengan mata kepala. Syahida melihat dengan mata hati. Maka Ibnu Athaillah menggunakan kedua kata tersebut. Man ra'al kauna, siapa yang melihat dengan mata kepalanya alam semesta ciptaan Allah ini, walam yashhadhu, tetapi mata hatinya tidak menyaksikan kebesaran Allah. Matanya melihat semesta yang begitu menakjubkan, tetapi hatinya tidak merasakan, tidak menyaksikan kemahakuasaan Allah lewat apa yang ia saksikan. Walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu. Dia tidak menemukan kekuasaan Allah pada saat ia melihat ciptaan Allah, atau setelah ia melihat ciptaan Allah, atau sebelum ia melihat ciptaan Allah. Faqad a'wazahu wujudul anwar, maka orang seperti itu sungguh telah kehilangan cahaya hidayah. Dia menyaksikan ciptaan Allah, tetapi dia tidak menemukan, hatinya tidak menemukan sang pencipta. Kita melihat mimbar ini adalah ciptaan atau buatan seorang ahli ukir. Ada yang melihat mimbar ini tetapi sama sekali tidak tergambar dalam pikirannya bahwa ada tukang ukir. Sekedar melihat mimbar, ya, bagusnya ini mimbar, tetapi tidak ada dalam pikirannya ada sosok ahli ukir. Tidak. Hanya hasil kreasinya yang ia lihat, tetapi sang kreatornya tidak ia temukan. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah, kreasinya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ciptaan itu membimbing kita menemukan sang pencipta, mengenali sang pencipta, lalu beriman kepada sang pencipta. Karena seluruh alam dan isinya ini Allah ciptakan untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Allah ingin dikenal oleh makhluknya, maka Allah ciptakan seluruh alam dan isinya agar kita hambanya mengenal sang pencipta lewat ciptaannya. Maka sejatinya siapapun yang menyaksikan dengan mata kepala, melihatnya, dia mengenali Allah sang pencipta lewat ciptaannya tersebut. Sejatinya. Tetapi ada orang, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika ia melihat ciptaan Allah, dia tidak menemukan Allah di sana. Dia tidak bisa mengenal Allah. Seharusnya saat melihat ciptaan Allah, kita bisa mengenali. Sekarang musimnya orang berwisata, datang ke tempat wisata yang pemandangannya menakjubkan. Ada orang ketika melihat semesta yang menakjubkan, pemandangan yang menakjubkan, secara otomatis mulutnya berkata, lisannya berkata, subhanallah, sungguh indah ciptaan Allah. Ada yang menyaksikan, ada yang terkagum-kagum dengan indahnya ciptaan Allah, tetapi sama sekali tidak terbetik di hatinya sang pencipta. Dia tidak menemukan Allah di sana. Yang sejatinya saat melihat kita langsung terkoneksi dengan sang pencipta. Kita tidak kagum dengan apa yang kita lihat, tapi kita terkagum-kagum kepada sang pencipta.
Ketika kita melihat mimbar ini yang begitu menakjubkan, kita tidak takjub pada mimbarnya, tetapi kita takjub pada hebatnya ini yang membuat mimbar ini. Sejatinya seorang hamba ketika melihat makhluk Allah, ketika kita kenal pembuatnya, ini mengenalkan kita ada sosok yang hebat yang membuat mimbar ini, yaitu sang ahli ukir. Tetapi seorang yang beriman tidak berhenti sampai di situ. Betapa hebatnya ahli ukir, lalu ia tenggelam memuji ahli ukirnya. Tidak. Tetapi ia kagum pada yang menciptakan si ahli ukir. Dia bisa punya keahlian. Saya tidak punya keahlian membuat ukiran sehebat ini. Tetapi Allah lah yang memberi kehebatan kepada sang ahli ukir. Sehingga ketika ia melihat mimbar, langsung ke ahli pembuatnya, ahli ukirnya. Ketika ia kenali ahli ukirnya, ia kenali yang menciptakan si ahli ukir. Kalau begitu, dengan melihat mimbar, pada endingnya adalah mengenal sang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya seperti itu sejatinya. Tetapi ada orang ketika melihat ciptaan Allah, ia tidak bisa mengenali Allah sebagai pencipta. Atau paling tidak, sesaat setelah ia melihat ciptaan Allah, ia sadar pada sang pencipta. Atau setelahnya, setelah ia melakukan perenungan. Jadi ada 4 kategori di sini disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada yang langsung mengenal sang pencipta, mengenal Allah, beriman kepada Allah pada saat ia melihat ciptaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang beriman dan mengenali Allah seusai ia melihat ciptaan Allah. Setelah ia melihat ciptaan Allah, dia tersadar akan kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ketiga adalah setelah melihat ciptaan Allah, ia belum tersadar tentang kemahakuasaan Allah. Nanti setelah melakukan penelaahan, pengkajian, perenungan yang dalam, akhirnya ia sampai pada keyakinan tentang sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kan kita temukan ada orang yang pada akhirnya meyakini keimanan yang benar, yang kita sebut misalnya mu'allaf, setelah melakukan pengkajian yang dalam, setelah ia belajar sekian tahun tentang Islam, akhirnya dia mengenal Tuhannya yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pengkajian yang dalam, ini kategori yang ketiga. Tetapi ada orang yang paling istimewa. Dia bisa mengenal Allah sebelum ia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling tinggi. Ciptaan, tadi kan ciptaan menunjukkan adanya sang pencipta. Tetapi orang-orang yang punya ma'rifat, pengenalan yang tinggi kepada Allah, yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengenal Allah sebelum mereka mengenal ciptaannya. Justru ia mengenal pencipta, maka ia mengenali hakikat ciptaan. Jadi pengenalan terhadap pencipta menjadikan ia mengenal ciptaannya. Itulah yang lebih tinggi. Artinya ia tidak butuh alam semesta untuk mengenali Tuhannya. Dia mengenal Allah sebelum ia merenungkan alam semesta ini. Tetapi ada yang sudah melihat alam semesta, sudah merenungkan, belum juga beriman. Ada yang setelah perenungan yang dalam, akhirnya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kelima, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang tidak mengenal Allah setelah melihat ciptaan Allah, merenungkan ciptaan Allah, tidak juga mengenal Allah, faqad a'wazahu wujudul anwar. Sungguh ia telah kehilangan cahaya.
Karena kehilangan cahaya, ia butuh cahaya. Ia kehilangan cahaya. Ada orang baru-baru tahun kemarin kalau tidak salah ya, atau 2 tahun yang lalu, ada seorang ahli fisika dunia, saya tidak ingat namanya, meninggal dalam keadaan ateis, tidak bertuhan. Sejatinya kan semua yang fisik ini ciptaan Allah menuntun kita, membimbing kita untuk mengenal Sang Pencipta, lalu beriman kepada Sang Pencipta. Ia ahlinya fisika, ahlinya semesta ini, tetapi tidak menemukan, tidak bisa beriman kepada Pencipta semesta ini, karena ia tidak mendapatkan cahaya. Hatinya tidak mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia tidak bisa beriman. Dia hanya melihat semesta ini sebagai sesuatu yang gelap. Sesuatu yang gelap tidak menunjukkan, tidak bisa membimbing kita untuk mengenali sesuatu. Kita dalam gelap, ketika mati lampu di rumah tak malam-malam, kita tidak bisa lihat mana pintu, mana yang menuju dapur, mana yang mau ke toilet, kita tidak bisa temukan. Mana pintu keluar, kita tidak bisa temukan karena gelap. Orang yang tidak mendapat cahaya Allah, walaupun ia melihat ciptaan Allah, bahkan mungkin ahli tentang ciptaan Allah, tetapi ahli fisiknya saja, dia hanya dengan mata kepalanya bisa melihat, tetapi mata hatinya tidak bisa merasakan, menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia kehilangan cahaya. Faqad hujibat, maka dia terhijab, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, hujibat anhu syumusul ma'arif, ia terhijab dari matahari ma'rifat, pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terhijab dari mengenal Allah. Terhijab oleh apa? Kalau matahari biasanya terhijab oleh awan, bisuhubil asar. Jika matahari ditutupi oleh awan, maka pengenalan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa terhijab oleh adanya makhluk. Kecintaan kepada makhluk, makhluk tidak mampu menunjukkan ia, tidak bisa menjadi cahaya baginya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia hanya mampu melihat fisiknya saja. Ini golongan yang kelima yang tidak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang golongan keempat tadi, yang ketiga tadi, harus melakukan perenungan yang dalam, karena lemah, cahayanya lemah, redup. Kalau redup harus dibuat terang. Nah, pada hikmah ke-12 yang sudah kita baca, Ibnu Athaillah menyarankan kepada kita agar hati itu cahayanya tidak redup, perlu uzlah, perlu melakukan tafakkur dalam uzlah, melakukan tafakkur dalam kesendirian. Maka beliau rekomendasikan ada waktu-waktu tertentu seorang hamba melakukan tafakkur, misalnya pada saat tengah malam. Pada saat tengah malam dalam keheningan kita melakukan tafakkur agar hati kita jernih, hati kita bening, sehingga bisa menguat cahaya keimanan kita. Menguat cahaya keimanan kita pada saat tafakkur. Setelah tafakkur kita akan lebih bersemangat dalam aktivitas ibadah kita, pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan tafakkur dalam uzlah, orang bisa tafakkur, tapi kalau bukan dalam uzlah, dalam kesendirian, maka tafakkurnya tidak akan optimal hasilnya. Itu sebabnya beliau merekomendasikan kita melakukan tafakkur dalam uzlah, dalam kesendirian. Kita menyendiri sesaat, tetapi bukan menyendiri untuk selamanya, memarjinalkan diri dari kehidupan sosial, tidak. Hanya beberapa saat saja, sewaktu-waktu saja, secara temporer. Demi apa? Agar cahaya yang meredup tadi bisa berkilau kembali, bisa terang lagi, atau bahkan yang tidak punya cahaya bisa mendapatkan
cahaya. Yang sudah terang agar cahayanya menjadi semakin terang. Maka melakukan perenungan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menunjukkan kita, membimbing kita, menuntun kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah nyata tentang Imam Abu Hanifah, imam mazhab Hanafi. Beliau ditantang oleh seorang ateis untuk berdebat, membuktikan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Sekarang kan sudah banyak kita dengar muncul orang-orang yang ateis, tidak mau beragama, tidak mau mengakui adanya Sang Pencipta, tidak mau mengakui ada Tuhan. Ya, sebenarnya dalam logika sederhana kita mengatakan ini orang paling bodoh sebenarnya. Walaupun dia cerdas, ilmunya tinggi, tapi ketika dia mengakui tidak ada Tuhan, sesungguhnya dia adalah orang bodoh. Karena secara sederhana ciptaan Allah, dirinya sendiri bisa menuntun ia mengenal yang menciptakan dirinya. Nah, orang ateis ini menantang Imam Abu Hanifah untuk berdebat tentang adanya Tuhan. Ditentukanlah waktu debat. Waktu yang ditentukan telah tiba. Sang ateis sudah hadir, Imam Abu Hanifah belum hadir. Audiens sudah siap semua, yang penasaran dengan dialog antara seorang imam besar dengan sang ateis. Lama menunggu, baru kemudian tiba Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya mohon maaf saya terlambat karena tadi tidak ada kendaraan yang akan saya tumpangi. Beliau datang menaiki perahu lewat sungai Efrat. Beliau mengatakan, tadi tidak ada perahu yang akan saya tumpangi, saya mau menyeberang sungai. Tapi tiba-tiba pohon dekat sungai itu tumbang. Kemudian pohon itu dengan sendirinya menjadi perahu. Lalu saya tumpangi perahu sampai ke sini. Kata si ateis, itu pikiran gila. Mana ada pohon bisa jadi perahu sendiri, tumbang sendiri, tidak ditebang, tiba-tiba jadi perahu sendiri. Itu ide gila. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, lebih gila lagi melihat alam semesta yang begini menakjubkan, begini luar biasa, tapi tidak mengakui Sang Pencipta. Sang ateis tidak percaya bahwa perahu bisa jadi sendiri. Pasti ada yang menciptakan perahu, pasti ada pembuatnya. Tidak mungkin perahu jadi sendiri dari sebatang pohon besar. Kalau ada yang mengatakan perahu jadi sendiri, si ateis mengatakan itu ide gila. Maka dibalas dengan logika yang sama oleh Imam Abu Hanifah. Kalau perahu saja tidak bisa jadi tanpa pembuat, tanpa penciptanya, bagaimana dengan alam semesta yang begini luar biasa? Masa tidak ada penciptaan? Masa terjadi dengan sendirinya? Jadi yang gila sebenarnya siapa? Maka selesailah dialog langsung. Artinya ketika orang melihat alam semesta, seharusnya ia mengenal Sang Pencipta. Karena semesta ini adalah ciptaan yang menunjukkan ada pencipta. Seorang ulama mengatakan, muz arabtul ilaha lam ara ghairan. Sejak saya mengenal Tuhan, Allah Sang Pencipta, maka saya tidak melihat sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang ia lihat, maka yang ia ingat adalah Allah. Ketika melihat mimbar yang begitu indah, yang dia ingat adalah ada Allah yang menciptakan makhluknya yang ahli, sangat kreatif membuat sebuah kreasi yang indah ini. Apapun yang itu, yang menemukan orang hebat, orang cerdas,
Ia tidak terkagum-kagum pada kecerdasannya, tetapi yang ia lihat adalah ada yang menciptakan makhluk yang sangat cerdas. Ketika ia melihat orang yang cantik, ia tidak terkagum pada kecantikan orang tersebut, tetapi ia kagum pada yang menciptakan yang cantik, yang tampan, yang hebat, yang luar biasa. Maka dia mengatakan, sejak saya mengenal Allah, maka tidak ada yang saya lihat kecuali semuanya saya lihat sebagai bukti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang teringat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melihat kertas-kertas merah bergambarkan Soekarno-Hatta, yang ia ingat adalah Allah. Jadi tidak ada niat untuk menilep kertas-kertas merah itu. Tidak akan korup, karena yang diingat adalah Sang Pencipta. Apapun yang ia lihat mengingatkan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena cahaya yang redup tadi di hati membuat kita kesulitan untuk memahaminya. Satu nasihat dari Imam Abdus Salam Ibnu Masyish. Imam Abdus Salam Ibnu Masyish adalah gurunya Abu Hasan Asy-Syadzili, imamnya Tarekat Asy-Syadziliyah. Tarekat Asy-Syadziliyah sebuah tarekat yang sangat besar di dunia, termasuk di Indonesia banyak pengamalnya, banyak penganutnya. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili diberi nasihat oleh gurunya Abdus Salam Ibnu Masyish. Ia berkata, "Ya Abul Hasan, wahai Abu Hasan, haddid basaral iman, pertajamlah imanmu. Pertajamlah imanmu, tajidillaha fi kulli syai'in, maka akan engkau temukan Allah pada segala sesuatu. Wa fi kulli syai'in, wa inda kulli syai'in." Pokoknya Allah meliputi segala sesuatu. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lihat, apapun yang engkau rasakan, pasti yang akan kau temukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita senang, yang kita temukan Allah. Allah beri saya senang. Ketika kita sakit, ketika kita susah, kita temukan Allah. Allah menguji saya dengan kesulitan, kesusahan, dengan sakit, agar saya lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ia rasakan. Maka pesan Abdus Salam Ibnu Masyish kepada muridnya Abu Hasan Asy-Syadzili, pertajam mata hati keimananmu, niscaya kau akan temukan Allah dalam setiap langkahmu. Apapun yang kita datangi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita temukan, maka yang kita temukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hatinya telah dipenuhi oleh cahaya. Jadi jagalah cahaya keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu pertajam, permantap dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah agar hati ini bercahaya. Hati bercahaya, kita akan tergerak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hindari segala kelalaian, kealpaan, sehingga kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kita bertobat dari semua kesalahan-kesalahan, walau kesalahan sekecil apapun, agar Allah menitipkan ilmu yang tidak dititipkan kepada hamba-hambanya yang lain. Dengan ilmu itu akan menggerakkan kita, akan menuntun kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah untuk menerangi jalan hidup kita. Inilah barangkali penjelasan singkat dari hikmah ke-14 dari Ibnu Athaillah Sakandari, yang pada dasarnya beliau menjelaskan tentang hakikat alam ini. Bagi orang yang gelap hatinya, maka alam ini gelap. Tetapi bagi orang yang hatinya disinari oleh cahaya hidayah Allah, maka alam semesta ini terang benderang. Jadi tadi alam semesta ini gelap bagi orang yang tidak dapat hidayah. Dia tidak menemukan apa-apa dalam gelapnya alam ini. Tetapi bagi orang yang hatinya dipenuhi cahaya hidayah Allah, maka semesta ini sesuatu yang bersinar, yang menuntun dia mengenal Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah telah memberikan cahaya kepada makhluknya. Dengan cahaya itu kita beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberi cahaya iman, hidayah oleh Allah. Maka jaga cahaya itu. Itu sebabnya di dalam sholat, setiap rakaat kita meminta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap rakaat 17 kali minimal. Yang tidak sholat sunnah, hanya sholat wajib saja, berarti minimal dia meminta hidayah kepada Allah 17 kali. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mengatakan, menafsirkan dalam kitab tafsirnya tentang ihdina. Beliau mengatakan ada 3 macam hidayah yang kita minta kepada Allah ketika kita membaca ihdina. Beri kami hidayah. Yang pertama adalah hidayah taufik. Yang kedua hidayah dilalah, hidayah ilmu. Dan yang ketiga adalah hidayatul makan, hidayah tempat. Ini adalah hidayah tempat. Saat ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan tempat untuk menguatkan cahaya keimanan kita. Ada yang tidak dapat hidayah makan pada saat ini. Makannya, tempatnya sekarang di pembaringan. Enak tidur. Dia tidak dapat hidayatul makan. Alhamdulillah kita dapat hidayatul makan. Dan kita dapat hidayatul dilalah juga. Hidayah ilmu. Karena kita hadir di majelis ilmu. Dan kita juga dapat hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah ketaatan. Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan pada subuh hari ini. Kita bisa bangun, berwudu, sholat subuh berjamaah, mengikuti ta'lim, pengajian. Itu adalah hidayah ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah ketaatan itu wilayah prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun tidak bisa. Makanya ketika Nabi bersedih karena pamannya tidak memeluk Islam, ketika wafat, Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah ketaatan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hidayah ketaatan itu adalah hak mutlaknya Allah. Nabi tidak bisa, apalagi orang tua, apalagi guru. Anak menjadi taat karena Allah beri hidayah taufik kepada anak itu. Walaupun mungkin lewat bimbingan, arahan, nasihat, didikan yang diberikan oleh orang tua. Maka bimbingan, didikan, arahan, nasihat itu adalah hidayah dilalah. Maka hidayah dilalah wilayahnya manusia. Nabi memberikan hidayah dilalah, menunjukkan, membimbing, mengarahkan, tetapi tidak bisa membuat orang taat, tidak bisa membuat orang beriman. Yang membuat orang beriman adalah Allah. Yang membuat orang taat adalah Allah. Kita bisa dapat ilmu, bisa dapat bimbingan, arahan, nasihat, petunjuk dari siapapun manusia. Apakah dia nabi, apakah dia ulama, apakah dia guru, apakah dia orang tua. Maka kita minta ketiga hidayah tersebut. Hidayah taufik yang semata-mata hanya dari Allah. Hidayah ilmu, hidayah dilalah dari manusia. Allah tunjukkan kita kepada seorang guru, kepada ulama, kepada pembimbing, kepada penasehat yang bisa menasehati, mengarahkan kita. Dan Allah tunjukkan kita tempat, komunitas yang kondusif untuk membawa kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta agar hidayah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu diberikan kepada kita dalam bentuk hidayah ketaatan, hidayah ilmu, bimbingan, kemudian hidayah tempat, sehingga kita selalu diarahkan ke tempat-tempat yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.